Fen Juechen tidak marah sedikit pun setelah mendengar kata-kata Yun Ce, emosinya tidak berfluktuasi sama sekali. Sebab, di matanya, orang di depannya sama sekali tidak punya kualifikasi untuk membuatnya marah. Dia dengan ringan melontarkan 3 kata, hanya denganmu. Ya, hanya dengan aku. Ucap Yun Ce berkata dengan ringan. Kalian berdua, ucap Qin Wuxiang baru saja hendak bersiap menghentikan mereka, tapi tiba-tiba Chang Yue memberi isyarat padanya untuk berhenti, lalu diam-diam menggelengkan kepalanya ke arahnya. Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi. Ucap Fen Juechen mencibir. Sayalah yang memutuskan apakah saya memiliki kualifikasi, bukan Anda. Ucap Yun Ce dengan dingin. Dia berjalan menuju Fen Juechen dan berkata lagi, sepertinya kamu tidak berencana untuk meminta maaf. Aku sudah memberimu kesempatan, kamulah yang tidak menginginkannya. Sekarang, aku tidak hanya ingin kamu meminta maaf kepada Yuanba, kamu juga harus berlutut dan bersujud padanya. Setelah berbicara, kaki Yun Ce terhuyung. Kecepatannya meningkat secara eksplosif dalam sekejap, dan tangannya meraih dada Fen Juechen. Kamu mencari kematian. Menghadapi serangan Yun Ce yang disengaja, Fen Juechen bahkan tidak mengangkat tangannya. Sebuah tinju melesat keluar, dan segumpal api tiba-tiba menyala di atas tinju tersebut. Tangan kanan Yun Ce tiba-tiba membentuk kepalan tangan juga, bertabrakan dengan tangan Fen Juechen. Embusan kekuatan besar yang jauh melampaui perkiraan Fen Juechen melesat dari titik tinju mereka bertabrakan. Meskipun Fen Juechen tiba-tiba menjadi waspada, lalu segera menggunakan energi profonnya, dia masih tidak mampu menahan hembusan kekuatan tirani itu. Dia dengan paksa terlempar ke belakang, dan terus didorong mundur beberapa langkah setelah mendarat di tanah, menjadi kacau untuk beberapa saat. Dan Yun Ce berdiri di posisi aslinya, apalagi kakinya, bahkan tubuh bagian atasnya pun tidak bergerak mundur sama sekali. Tangan kanannya, bahkan seluruh lengannya, terasa nyeri. Fen Juechen tidak mampu menahan keheranan di dalam hatinya, karena kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang praktisi di alam profound sejati. Dan sebagai praktisi kelima dari alam profound roh, dia berada dalam posisi yang memalukan karena satu serangan dari seseorang di alam profound sejati. Baginya, ini merupakan penghinaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Adapun kesombongannya yang sudah mendarah daging, tidak diragukan lagi ini adalah sebuah langkah yang berat. Seluruh tubuhnya memancarkan perasaan kemarahan yang tak terbatas, dan kedua matanya menjadi sangat dingin. Cahaya api menyala di antara kedua tangannya, dan pedang besar merah sepanjang 8 kaki muncul. Pedang ini adalah senjata sekte klan surga terbakar, pedang surga terbakar, dan juga merupakan teknik profound jiwa klan surga terbakar. Tunjukkan senjatamu, aku akan memberimu kematian yang mulia. Ucap Fen Juechen berkata dengan ekspresi muram. Yun Ce berkata sambil tersenyum dingin, dengan kamu sendiri, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku menggunakan senjataku. Kamu mencari kematian. Ucap Fen Juechen dengan dingin. 3 kata kali ini dipenuhi dengan kemarahan ekstrim dan niat membunuh. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia, putra master klan surga terbakar, dihina dengan cara seperti ini. Menyusul meningkatnya kemarahan dan niat membunuhnya, api juga mulai menyala pada bila api merah itu. Siluet Fen Juechen bergetar, dan pedang merah menyala dengan api menebas keras di udara dengan suara yang menusuk telinga, berbalik ke arah kepala Yun Ce. Sebelum pedang itu tiba, hembusan udara yang sangat panas mengepul, tapi panas seperti ini sama sekali tidak berpengaruh pada Yun Ce. Sebaliknya, ia merasakan sensasi yang sangat nyaman. Menatap pedang api merah Fen Juechen, yang mengiris ke arahnya, dia tidak mundur atau bergerak maju, tidak menghindarinya atau menyerah padanya, dan tidak melakukan serangan balik. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kanannya keluar dengan santai, meraih langsung pedang api merah itu. Tindakan ini menyebabkan Qin Wuxiang, Chang Yue, dan Xia Yuanba menjadi pucat karena ketakutan. Melihat penampilan Yun Ce, jelas dia ingin menerima pedang api merah Fen Juechen tanpa senjata. Adik Yun, cepat menjauh. Ucap Chang Yue berteriak tanpa sadar, dan ekspresinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Qin Wuxiang juga sangat khawatir di dalam hatinya, tapi dia terlalu jauh dari keduanya. Meskipun dia adalah seorang praktisi Sky Profound, dia tidak punya waktu untuk menghentikan mereka. Dia hanya bisa melihat tangan kanan Yun Ce meraih pedang api merah Fen Juechen dengan mata terbuka.
Setelah itu, adegan itu langsung berhenti, tidak ada suara kulit dan daging terpotong, tidak ada tanda-tanda darah keluar, dan tidak ada adegan tangan dan seluruh lengan Yun Ce terpotong. Bila api merah dan tangan Yun Ce keduanya sudah terpasang sepenuhnya di tempatnya. Tepatnya, tangan Yun Ce dengan kuat memegang titik keseimbangan dari pedang api merah itu, membuat pedang api merah itu tidak bisa bergerak ke bawah sedikit pun. Dan pedang api merah bukanlah satu-satunya yang berhenti. Mengikuti kilatan tatapan Yun Ce, nyala api pada bila api merah padam dengan kecepatan air pasang yang cepat, tanpa meninggalkan jejak. Setelah menerima pedang api merah dan memadamkan api surga yang terbakar, Qin Wuxiang, Chang Yue, dan Xia Yuanba sangat terkejut, dan Fen Juechen menjadi semakin diliputi rasa ngeri. Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa pikiran Fen Juechen masih berantakan, energi mendalam Yun Ce meledak keluar, dan dia dengan paksa meraih titik keseimbangan dari pedang api merah, merebutnya dari tangan Fen Juechen. Dia dengan kejam menendang dengan kaki kirinya, bertabrakan dengan perut bagian bawah Fen Juechen. Fen Juechen menjerit teredam, lalu terbang mundur ke tanah. Yun Ce dengan santai melemparkan pedang api merah ke belakangnya, menyerbu ke arah Fen Juechen yang tergeletak seperti kilat, lalu menginjak punggungnya dengan keras, menyebabkan energi besar yang baru saja dia kumpulkan segera menghilang. Yuanba, datang ke sini untuk menerima permintaan maaf sujudnya. Ucap Yun Ce pada Xia Yuanba sambil menginjak Fen Juechen. Kekuatannya sangat tirani, dan kaki kanannya seperti gunung besar yang menekan punggung Fen Juechen, membuatnya bahkan jika dia menggunakan seluruh energinya, dia tetap tidak bisa bangun. Setelah mendengar kata-kata Yun Ce, Xia Yuanba berjalan dengan pusing. Saat dia berjalan mendekat, kaki Yun Ce tiba-tiba berpindah dari punggung Fen Juechen ke lehernya, menyebabkan dahinya membentur tanah dengan keras. Yun Ce, aku akan membunuhmu, ucap Fen Juechen mengeluarkan lolongan yang mirip dengan binatang buas, dan seluruh tubuhnya melepaskan niat membunuh yang sangat liar. Meski dia masih belum meminta maaf, dia akhirnya bersujud. Yuanba, jika kamu masih belum melampiaskan amarahmu, kamu bisa datang dan menghajarnya. Saya berjanji dia tidak akan bisa melawan. Ucap Yun Ce terus menginjak Fen Juechen dan berkata pada Xia Yuanba dengan ekspresi ringan. Ini, tidak apa-apa, itu sudah cukup. Ucap Xia Yuanba menelan seteguk air liur dan buru-buru menolak, tidak yakin apakah dia merasakan kegembiraan atau kekhawatiran di dalam hatinya, kakak iparnya sendiri sebenarnya telah mengalahkan Fen Juechen dengan mudah. Fen Juechen, orang nomor satu di Istana Dalam, sebenarnya telah bersujud padanya. Dia merasakan otaknya menjadi pusing sesaat. Semua ini hampir seperti dia berada dalam mimpi. Aku akan membunuhmu, membunuhmu, membunuhmu. Lolongan Fen Juechen menjadi semakin serak dan sedih, tapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari injakan Yun Ce. Pada saat ini, segumpal api tiba-tiba menyala di punggungnya dan melesat ke atas, naik hingga ketinggian 3 meter dalam sekejap. Hahaha, ingin bermain api di depanku. Ucap Yun Ce tertawa dingin. Kakinya bergerak, dan nyala api yang melesat ke atas tiba-tiba menyerang ke arah yang berlawanan, secara langsung menghancurkan penghalang energi Fen Juechen, dan membakar punggungnya. Nghahaha. Kedua mata Fen Juechen terbuka lebar, dan dia melolong sangat menyakitkan. Yun Ce membungkuk sedikit, menatapnya, dan berkata dengan dingin, Fen Juechen, jangan berteriak segan-segan. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi hari ini. Orang yang mempermalukan orang lain pada gilirannya akan selalu dipermalukan. Setelah mendengarku mengatakan ini, apakah kamu masih ingin menghina seseorang yang hanya berada di alam profund dasar, yang tidak memiliki latar belakang, yang hanya orang rendahan yang tidak ada apa-apanya di matamu? Tapi di mataku, hidupmu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut pun di kepala Yuanba. Aku hanya tidak mengerti apa yang membuatmu bisa begitu sombong dan tergila-gila. Kudengar kamu datang ke Istana Blue Wind setelah menderita kekalahan telak dari saudara keduamu Fen Juebi. Sejak saat itu, kamu hanyalah pecundang yang datang ke Istana Blue Wind dengan ekormu di belakang punggungmu. Aku lebih muda darimu, dan kekuatanku juga jauh lebih rendah darimu, namun kamu bahkan tidak bisa menerima 3 serangan langsung dariku. Kamu bilang Yuanba itu sampah. Lalu bagaimana denganmu? Menyebutmu sampah berarti memujimu.
Sampah seperti kamu menganggap orang lain di bawah dirimu sendiri. Ini lelucon yang luar biasa. Setiap kata-kata Yun Che seperti pisau yang mencungkil sedikit dari hati Feng Juechen. Ketika Yun Che selesai berbicara, kakinya terbang keluar, menendang Feng Juechen jauh-jauh. Feng Juechen berdiri dengan ekspresi pucat. Setiap sendi di tubuhnya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya, dan tubuhnya berubah menjadi putih pucat karena niat membunuh dan penghinaan. Dia mengambil pedang api merah itu, mengatupkan giginya, dan berbicara sambil menekankan setiap suku kata, penghinaan, aku, menderita hari ini, aku akan mengembalikannya, 100 kali, 1000 kali lipat. Setelah berbicara, dia menyeret tubuhnya yang dipenuhi rasa sakit, membawa hembusan niat membunuh dan kebencian yang tak tergoyahkan, dan berjalan terlatih-tatih, dia tidak berjalan menuju tempat tinggalnya atau menara pengumpulan Profound, tetapi menuju pintu keluar istana dalam. Melihat siluet Feng Juechen, alis Yun Che tenggelam, dan dia bernapas berat sejenak. Dia juga memiliki firasat bahwa pelajaran yang dia ajarkan pada Feng Juechen kemungkinan besar akan menjadikannya musuh yang menakutkan, musuh yang seperti orang gila, tapi dia pasti tidak akan menyesalinya. Kepala Istana Qin, maaf, saya telah memaksa murid lain yang ikut serta pergi. Ucap Yun Che meminta maaf kepada Qin Wuxiang. Saat ini, Qin Wuxiang tidak bisa menyalahkan Yun Che untuk apapun. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, lupakan saja, kamu tidak bisa disalahkan, dia yang harus disalahkan atas semua yang terjadi. Hanya saja, apa yang kamu katakan agak tidak perlu, dan memaksanya untuk bersujud adalah, dia adalah putra pemimpin klan surga yang terbakar, dan dia belum pernah mengalami penghinaan seperti ini dalam hidupnya sebelumnya. Saya melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Dengan temperamennya, jika dia tidak menderita kerugian sekecil ini hari ini, dia pasti akan menderita kerugian besar di masa depan. Lagi pula, dia masih terlalu muda, kata Yun Che ringan. Dia mengatakan pernyataan terakhirnya dengan sikap yang tua dan berpengalaman, dan Chang Yue segera tersenyum ketika dia mendengarnya, karena Yun Che jelas lebih muda dari Feng Juechen. Kita harus berusaha lagi untuk menyelesaikan masalah murid yang bersaing. Memilih murid yang menempati posisi keempat dan kelima dalam kompetisi seleksi seharusnya baik-baik saja, tetapi proses menemukan dan mempersiapkan mereka mungkin memerlukan sedikit waktu. Ucap Qin Wuxiang agak tak berdaya. Tiba-tiba, Yun Che berkata, Kepala Istana Qin, kakak senior mengatakan sebelumnya bahwa peringkat kekuatan dari turnamen pemeringkatan ditetapkan berdasarkan peringkat murid tertinggi, dan bukan peringkat rata-rata para murid. Apakah ini benar? Qin Wuxiang mengangguk, memang benar demikian. Yun Che tersenyum, dan berkata dengan angkuh, kalau begitu, kalau aku saja mewakili keluarga kekaisaran di turnamen, bukankah itu cukup? Meskipun Feng Juechen, Feng Bufan, dan Fang Feilong tidak lemah, saya yakin peringkat mereka pasti tidak akan lebih tinggi dari saya. Tidak ada murid lain di istana dalam yang mampu melampauiku. Jika demikian, tidak perlu membuang waktu dengan memanggil murid lain. Ini, apa yang kamu katakan memang benar, tapi, berpartisipasi dalam turnamen ranking Blue Win adalah kesempatan langka. Terlepas dari peringkatnya, menyaksikan turnamen secara langsung adalah hal yang sangat bermanfaat bagi praktisi muda manapun. Tentu saja, kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini, kata Qin Wuxiang dengan suara yang dalam. Saya memahami hal ini. Jika ada banyak waktu, kita memang bisa memilih kembali 2 murid untuk berpartisipasi dalam turnamen. Tapi hanya ada waktu 2 hari sampai turnamen pemeringkatan, jika kita berangkat sekarang, kita sudah terdesak waktu. Jika kita memilih 2 murid lagi dan mempersiapkan mereka, kita mungkin tidak punya cukup waktu. Dan jika kecelakaan kecil terjadi saat bepergian, hal itu mungkin menyebabkan kita tidak sampai ke Villa Pedang Surgawi tepat waktu, dan semuanya akan sia-sia. Ini, ucap Qin Wuxiang tidak dapat menyangkal kata-kata Yun Che. Yun Che berbalik dan bertanya pada Xia Yuanba, Yuanba, apakah kamu ingin menonton turnamen ranking? Ya tentu saja, ucap Xia Yuanba menganggukkan kepalanya seperti anak ayam kecil yang mematuk biji-bijian. Yun Che berbalik dan berkata kepada Qin Wuxiang, Kepala Istana Qin, saya hanya punya satu permintaan egois yang saya harap akan disetujui oleh Kepala Istana Qin. Karena memilih kembali murid yang bersaing kemungkinan besar akan menunda kita dan mengosongkan tempat,
bagaimana kalau membawa Yuanba bersama kita? Di tengah perkataan Yun Ce, Qin Wuxiang sudah mengerti apa yang ingin dia katakan dan hanya bisa memaksakan senyuman, ini akan menyulitkanku. Hal semacam ini, sama sekali tidak pernah terjadi. Membawa seorang murid yang hanya berada di alam profund dasar untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat bahkan akan lebih menjadi sorotan daripada membawa Feng Bufan dan Fang Feilong yang lumpuh. Bagaimana hal semacam ini pantas? Itu hanya menimbulkan gangguan. Jika dikatakan secara kasar, membawa seorang murid di alam profound dasar untuk berpartisipasi dalam pertemuan para elit terbaik di turnamen peringkat, hanya akan menyeret turun kelas dari seluruh turnamen peringkat. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, kemungkinan besar semua jenis ejekan akan diarahkan ke istana Blue Wind, dan bahkan seluruh keluarga kekaisaran akan tenggelam di dalamnya. Tapi Chang Yue tidak mempedulikan hal itu. Menghadapi Yun Ce yang dia pikir hilang dan kemudian kembali, hatinya saat ini tertuju pada dirinya. Kepala Istana Qin, apa yang dikatakan adik Yun benar, jika kita mulai memilih kembali murid, kita mungkin tidak bisa mengikuti turnamen peringkat. Meskipun membawa Yuanba agak tidak pantas, kamu juga telah melihat kekuatan adik Yun. Dia bahkan dengan mudah mengalahkan Fen Juechen, jadi dia pasti akan mendapatkan peringkat yang sangat bagus dan mewakili keluarga kekaisaran. Bagi adik Yun yang memiliki permintaan seperti ini, bukanlah hal yang tidak masuk akal sama sekali. Karena Putri Blue Wind telah berkata demikian, Qin Wuxiang tentu saja tidak bisa membantah, dan tertawa masam. Baiklah, karena Tuan Putri juga merasakan hal ini, maka aku tidak akan memilih murid lain dan membawa serta Yuanba. Namun, sebagai gantinya, Yun Ce, aku juga punya dua permintaan. Ucap Qin Wuxiang berkata dengan ekspresi serius. Pertama, Yuanba boleh pergi, tapi statusnya hanya bisa sama dengan kita, pengawal, dan bukan sebagai pesaing. Kedua, saya harap peringkat individu Anda di turnamen peringkat bisa masuk 100 besar. Dengarkan baik-baik, ini peringkat individu, dan bukan peringkat kekuatan. Ucap Qin Wuxiang menatap Yun Ce secara langsung dan berkata dengan sangat serius. Sebelum Yun Ce bisa menjawab, Chang Yue berteriak kaget. Dalam turnamen pemeringkatan terakhir, keluarga kekaisaran Blue Wind menduduki peringkat 230 dalam peringkat kekuatan, namun hanya peringkat 537 dalam peringkat individu. Jika ada kekuatan lain yang memiliki peringkat ini, maka itu bisa dianggap sangat terhormat dan cukup untuk diakui sebagai penguasa. Tapi bagi keluarga besar kekaisaran, yang mampu menjungkir-balikkan langit, untuk diberi peringkat seperti itu, mereka hanya bisa dianggap sebagai bahan cemoohan, dan mereka telah diberi peringkat seburuk ini selama bertahun-tahun. Apalagi peringkat individu, bahkan memasuki peringkat 100 teratas dalam peringkat kekuatan adalah sesuatu yang selalu diimpikan Kaisar Blue Wind, tapi itu tidak pernah terjadi. Baiklah, ucap Yun Ce bahkan tidak memikirkannya dan langsung mengangguk, saya pasti tidak akan mengecewakan kepala Istana Qin. Qin Wuxiang mengangguk riang. Yuanba, apa kamu mendengarnya? Kamu bisa ikut bersama kami ke turnamen pemeringkatan sekarang? Cepat, ucapkan terima kasih kepada kepala Istana Qin dan kakak senior Sueruo, ucap Yun Ce pada Xia Yuanba sambil tersenyum. Percakapan mereka sudah lama membuat Xia Yuanba begitu bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia begitu gembira dan terkejut sehingga dia tidak bisa berbelok ke kiri dari kanan, berbicara menjadi lebih gagap, terima kasih kepala Istana Qin. Terima kasih kakak senior Sueruo. Aku benar-benar juga bisa pergi ke turnamen peringkat. Hahaha, perilaku Xia Yuanba menyebabkan Qin Wuxiang tertawa. Dia memberi isyarat pada Xia Yuanba, Yuanba, kemarilah dan duduklah bersamaku di atas elang salju. Kita akan pergi sekarang. Oke. Ucap Xia Yuanba menganggukkan kepalanya tanpa henti, lalu berjalan bersama Qin Wuxiang menuju elang salju raksasa terbesar. Dengan fisiknya, tidak memilih elang terbesar akan menjadi kesalahan besar. Adik Yun, ayo pergi, salju kecil, ayo berangkat. Yun Ce dan Chang Yue menaiki elang salju raksasa lainnya. Kedua elang salju raksasa itu terbang ke udara, dan tidak lama kemudian, menghilang jauh ke cakrawala. Pegunungan pedang surgawi terletak di dalam perbatasan kekaisaran Blue Wind, namun tidak berada di bawah yurisdiksi keluarga kekaisaran Blue Wind. Sebaliknya, itu hanya milik Villa Pedang Surgawi. Ini
Awalnya adalah tanah milik Kekaisaran Bluewind, dan dinamai Pegunungan Awan Surgawi. Namun setelah Villa Pedang Surgawi menjadi pengaruh terbesar di Kekaisaran, keluarga Kekaisaran telah sepenuhnya memberikan tanah itu kepada mereka dalam sebuah tawaran untuk memenangkan mereka. Dan dengan demikian, Villa Pedang Surgawi mengganti nama Pegunungan Awan Surgawi menjadi Pegunungan Pedang Surgawi. Pegunungan Pedang Surgawi membentang sejauh 400 km dari utara ke selatan, dan 450 km dari timur ke barat. Puncak utamanya mencapai ketinggian beberapa ribu meter, dan diberi nama Puncak Pedang Penusuk Awan. Terlepas dari semua gunung pendek itu, masih ada 6 puncak berikutnya yang tingginya lebih dari 3.000 meter. Villa Pedang Surgawi terletak di dalam puncak utama dan 6 puncak berikutnya. Seluruh villa membentang lebih dari 25 km. Jauh di atas, elang salju raksasa sudah mulai turun saat Chang Yue menunjuk ke puncak di depan mereka yang mencapai menembus awan sambil menjelaskan kepada Yun Ce. Lebih dari 25 km. Apakah itu masih bisa disebut villa? Ini bisa dibilang sebuah kota kecil. Ucap Yun Ce berkata dengan heran. Chang Yue terus berbicara, seluruh pegunungan ini milik Villa Pedang Surgawi. Tanpa izin, tidak ada seorang pun yang bisa menginjakkan kaki ke pegunungan yang sangat luas ini. Di dalam pegunungan yang sangat luas ini terdapat persediaan tak terbatas dari segala macam harta karun, batu permata, tumbuhan, area binatang profaun yang telah ditinggalkan secara khusus, serta banyak tempat pelatihan dan percobaan yang sudah ada atau didirikan secara alami. Tentu saja, pasti ada tempat rahasia yang tidak diketahui orang lain. Yun Ce terdiam. Informasi orang dalam dari Villa Pedang Surgawi bisa dikatakan tidak terbayangkan. Hari sudah menjelang malam. Dimulainya turnamen pemeringkatan dijadwalkan besok sore, dan berdasarkan perhitungan, mereka masih bisa sampai di sana tepat waktu. Saat ini, elang salju raksasa sudah turun, dan pintu masuk gunung terbesar di Villa Pedang Surgawi sudah samar-samar muncul di garis pandang mereka. Lihat, kita hampir sampai. Kepala Istana Qin dan Yuanba masih di belakang kita, jadi mari kita tunggu sebentar dulu lalu turun bersama. Di Pegunungan Pedang Surgawi, di depan gerbang gunung utama, sekelompok 7 orang bergerak maju bersama. 3 tua dan 4 muda, mereka menaiki tangga batu untuk mencapai depan gerbang gunung. 7 tamu terhormat, silakan masuk. Ucap seorang murid pedang surgawi yang menjaga gerbang gunung berjalan ke depan dan berkata dengan sopan, bolehkah saya tahu jika 7 tamu terhormat datang untuk berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan? Silakan tunjukkan surat undangan dan sertifikasi masuk Anda. Orang parubaya itu menyerahkan surat undangan dan daftar nama, dan murid pedang surgawi mengambil surat undangan dan daftar nama yang disodorkan, dan melihatnya sekilas dengan cepat. Setelah itu, tatapannya menjadi sedikit lebih hormat, jadi ini adalah 7 tamu terhormat dari Sekte Xiao, maafkan rasa tidak hormatnya. Silakan masuk, berjalanlah ke depan sejauh 5 km dan Anda akan mencapai villa. Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan kembali surat undangan dan daftar nama kepada ke-7 orang itu dan menyingkir. Orang yang memimpin mengangguk sedikit dan membawa 6 orang lainnya melewati gerbang gunung. Setelah ke-7 orang itu pergi, murid pedang surgawi itu dengan cepat berkata kepada orang di sampingnya, Zimo, segera lapor ke Master Villa dan katakan bahwa Sekte Xiao telah tiba. Pemimpin Sekte Xiao, Xiao Juetian secara pribadi telah membawa kelompok itu, dan bersamanya adalah Ketua-Tetua Sekte Pedang, Xiao Boyun dan Ketua-Tetua Sekte Kedokteran Xiao Wuji. Xiao Kuangyu, yang menduduki peringkat ketiga di turnamen terakhir juga ada di sini, dan mungkin untuk menemani mereka. 3 orang yang mengikuti turnamen tersebut adalah putra ketiga Xiao Juetian, Xiao Kuanglei, putra bungsu Xiao Boyun, Xiao Zhen, serta cucu tertua Xiao Wuji, Xiao Nan. Cepat pergi. Iya, ucap murid pedang surgawi yang dipanggil sebagai Zimo, menjawab dengan cepat dan segera mundur ke sudut yang tenang untuk menyampaikan informasi ini ke Villa Pedang Surgawi melalui transmisi suara. Di depan gerbang gunung, kemunculan sekelompok 5 orang, langsung menarik perhatian semua orang di sekitar mereka. Kelimanya berjenis kelamin perempuan. Pakaian mereka sangat mirip satu sama lain, semuanya mengenakan gaun panjang berbahan kasa salju yang menutupi kaki dan hampir menyentuh tanah. Gaun panjang itu awalnya berwarna putih bersih, namun saat mereka berjalan,
Serpihan kilau biru es yang seperti bintang secara alami melayang di sekitar tubuh mereka, menghiasi warna biru es dan aura fantastik di keliman gaun mereka. Melihat mereka dari jauh, seseorang akan dengan jelas merasakan gelombang aura halus bercampur dengan udara sedingin es yang langsung menembus rongga dada seseorang. Di sisi kanan mereka, kelompok sekte yang juga berjalan menuju gerbang gunung menghentikan langkah mereka di pada saat yang sama mereka melihatnya, dan menyaksikan mereka dalam keadaan tertegun, seolah-olah seluruh jiwa mereka tersedot keluar pada saat itu juga. Saat mereka berjalan mendekat, murid pedang surgawi yang berjaga di depan gerbang gunung membeku selama 5 detik sebelum akhirnya dia menggigit ujung lidahnya dengan susah payah. Hanya setelah memusatkan perhatiannya dengan sekuat tenaga sambil memulihkan pikiran dan menenangkan hatinya, barulah dia akhirnya tenang dengan susah payah. Namun kepalanya tetap tertunduk, dan tidak berani lagi menatap mereka secara langsung dengan matanya. Mengambil langkah ke depan, dia berbicara sambil agak tergagap, saya berasumsi bahwa 5 tamu terhormat adalah peri dari Frozen Cloud Asgard. Tolong tunjukkan surat undangan dan daftar nama. Berdiri di depannya, kecantikan sempurna yang tidak mengenakan cadar mengeluarkan surat undangan dan daftar nama, dan menyerahkannya kepada murid pedang surgawi. Melihat tangan batu giok yang tampaknya terbuat dari salju dan lilin, detak jantung murid pedang surgawi itu langsung meningkat. Ini adalah pertama kalinya sepanjang hidupnya dia mengetahui bahwa tangan seorang wanita bisa seindah itu. Dia bahkan punya perasaan bahwa dia akan mati rela jika dia bisa menyentuh tangan giok ini sekali saja, namun, bahkan jika dia punya 10.000 kali nyali, dia tetap tidak akan berani melakukannya. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan menerima surat undangan. Dengan tatapannya menyapu surat undangan dan daftar nama, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, nama peri kecantikan beku, seperti guntur yang menyambar telingaku. Mohon maafkan junior ini karena kehilangan ketenangan. 5 tamu terhormat, silakan masuk. Setelah dia selesai berbicara, dia menyingkir dengan langkah lemah. Saat gelombang aroma sedingin es menyapu bagian depannya, dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Hanya setelah mereka berjalan jauh, murid pedang surgawi itu benar-benar mendapatkan kembali ketenangannya. Dia melihat siluet punggung mereka dengan agak tercengang, pikirannya sedikit tertekuk untuk sementara waktu. Pada saat ini, murid di sampingnya tiba-tiba berbicara, kakak senior Haya, apa yang kamu panggil sebelumnya adalah peri kecantikan beku. Jangan bilang itu Chu Yue-chan yang dirumorkan. Iya, murid bernama Haya mengangguk, Chu Yueli, Chu Yue-chan, Sui Wushuang, Wu Suexin, Xia King Yue, mereka sebenarnya datang secara pribadi. Haruskah aku segera melapor ke Master Villa? Jika Master Villa tahu bahwa Chu Yue-chan benar-benar datang, dia pasti akan bersemangat. Laporkan kepalamu, ucap Ling Haya memukul kepalanya. Tuan Villa dan istri Tuan Villa sedang menyambut tamu bersama. Di villa, bahkan orang idiot pun tahu nama Chu Yue-chan adalah hal yang sangat tabu bagi istri Tuan Villa. Jika Anda melaporkan hal ini dan menimbulkan masalah, bagaimana Anda dapat menangani konsekuensinya? Lalu, bagaimana aku harus melaporkannya? Ling Haya berpikir sejenak, dan berkata, katakan saja Frozen Cloud Asgard telah tiba, total ada 5 orang, dan kamu tidak boleh membicarakan Chu Yue-chan. Oh, baiklah. Ucap murid pedang surgawi bergerak dengan tergesa-gesa, mengeluarkan jimat transmisi suara, dan menyebarkan berita di dalam villa. Pada saat ini, sekelompok sekte datang terus-menerus. Meskipun setiap kelompok hanya terdiri dari 7 orang, tidak satu pun dari orang tua yang tidak terkenal di suatu daerah dan merupakan orang yang setingkat penguasa, dan tidak satu pun dari pemuda yang tidak jenius. Dalam beberapa hari terakhir, para penguasa ini, dengan nama-nama yang mengguncang dunia, serta para pemuda jenius yang berdiri di puncak tertinggi, berkumpul di paviliun pedang surgawi ini untuk memutuskan keunggulan relatif mereka di turnamen pemeringkatan. Saat malam tiba, sekelompok orang yang agak tidak biasa tiba di gerbang gunung. Alasan mengapa mereka tidak biasa adalah karena kelompok tersebut hanya terdiri dari 4 orang, yang bahkan lebih sedikit dari jumlah orang Frozen Cloud Asgard. Keempat orang ini, tepatnya adalah Qin Wuxiang, Chang Yue, Yun Che, dan Xia Yuanba. Saat mereka berjalan di depan gerbang gunung, Ling Haya melangkah mendekat, dan berkata dengan hormat, para tamu, harap berhenti. Villa kami sedang mempersiapkan turnamen pemeringkatan Blue Wind beberapa hari ini,
dan kami tidak menerima tamu. Silakan pergi. Hanya ada 4 orang, selain lelaki tua itu, 2 dari 3 pemuda itu hanya berada di alam profound sejati, dan orang ketiga sebenarnya hanya berada di alam profound dasar. Dalam kumpulan talenta di Villa Pedang Surgawi, ini hanyalah tontonan yang terlalu mengerikan untuk disaksikan. Tidak ada yang akan percaya mereka ada di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen ranking Blue Win. Diperlakukan dengan cara ini tidak sedikit pun di luar dugaan Qin Wuxiang. Dia awalnya berpikir bahwa Chang Yue akan membawa beberapa ahli untuk menjaga perjalanan mereka, jadi selain 3 murid yang berpartisipasi, dia tidak berani membawa orang lain tanpa izin. Dia tidak menyangka Chang Yue akan pergi sendirian. Dari 3 murid, 2 dilumpuhkan oleh Yun Che dan 1 lagi dipaksa pergi. Setelah menambahkan Xia Yuanba, hanya ada 4 orang. Bahkan dia sendiri merasa itu agak menggelikan. Dia melangkah maju dan berkata, "Adik laki-laki ini, saya Qin Wuxiang dan saya datang kali ini untuk menghadiri turnamen peringkat." "Apa, kalian berempat di sini untuk menghadiri turnamen peringkat?" ucap murid pedang surgawi yang menjaga gerbang gunung menatap kosong untuk beberapa saat. Pada saat ini, Ling Haiya memperhatikan Chang Yue. Setelah menatap kosong selama beberapa saat, dia segera berkata, "Dan ini, apakah Putri Bulan Biru keluarga Kekaisaran Blue Win?" "Iya," ucap Chang Yue sedikit mengangguk sambil menyerahkan surat undangan dan daftar nama secara bersamaan. "Kami berempat datang ke sini untuk mewakili keluarga Kekaisaran dan berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan kali ini. Ini surat undangan dan daftar nama kami." Tentu saja, daftar nama hanya memiliki 4 nama, Qin Wuxiang, Chang Yue, Xia Yuanba, Yun Che. Dan di bagian murid yang berpartisipasi, hanya ada nama, Yun Che. Otot wajah Ling Haiya bergerak-gerak, lalu berjalan ke samping dan dengan sopan berkata, "Jadi sebenarnya tamu terhormat keluarga Kekaisaranlah yang ada di sini. Saya meminta Anda memaafkan saya atas kekasaran saya sebelumnya. 4 tamu terhormat, silakan masuk. 5 kilometer ke depan, disitulah lokasi villa, di mana Master Villa dan Nyonya Villa sudah menunggu Anda secara pribadi. Silakan." Yun Che dan kelompoknya berjalan di sepanjang jalan pegunungan. Meski jaraknya 5 kilometer dari Villa Pedang Surgawi, suasana bermartabat yang terpancar dari keagungannya masih bisa dirasakan dengan jelas. Layak disebut Villa Pedang Surgawi. Suasana seperti ini membuat seseorang merasa seperti ada banyak pedang yang menari di sisinya. Kata Yun Che dengan penuh perasaan. "Wah, bahkan dalam mimpiku pun aku tidak berpikir bahwa aku benar-benar bisa datang secara pribadi ke Villa Pedang Surgawi suatu hari nanti. Bahkan Paman Sikong, yang paling aku kagumi, belum pernah datang ke Villa Pedang Surgawi sebelumnya." Di jalan sana, Xia Yuanba melihat ke segala arah dengan 2 mata yang selalu terbuka lebar, tidak mau berkedip sedetik pun. Sikap Xia Yuanba yang bersemangat secara emosional membuat Chang Yue tidak bisa menahan senyumnya. Dia berkata kepada Yun Che, "Adik Yun, Villa Pedang Surgawi tidak seperti tempat lain. Tempat ini bisa dianggap sebagai tanah suci Kekaisaran Blue Win, dan juga satu-satunya tanah suci. Bahkan murid-murid peringkat terendah dari Villa Pedang Surgawi adalah jenius yang berbeda di dunia luar. Para murid yang menjaga gerbang gunung tadi, semuanya berada di alam profound roh, namun mereka hanyalah penjaga gerbang. Informasi dalam Villa Pedang Surgawi sangat banyak, dan kekuatan mereka sangat besar. Itu bukanlah sesuatu yang mampu dibayangkan oleh orang biasa. Kakak senior, saya mengerti. Jangan khawatir. Jika saya diejek atau diprovokasi, selama mereka tidak menyentuh keuntungan saya akan mundur." Ucap Yun Che mengangguk sambil tersenyum tipis. Pada saat yang sama, rombongan 5 orang Frozen Cloud Asgard telah mendekati pintu masuk utama Heavenly Sword Villa. "Kakak perempuan, selain saat kamu pergi untuk mendapatkan 3 inti mendalam Sky Profound Beast sehingga King Yue dapat mengolah giok cair hati beku, kamu belum meninggalkan Frozen Cloud Asgard dalam 10 tahun atau lebih. Mengapa kamu sekarang mengambil inisiatif untuk datang ke turnamen peringkat ini?" Ucap Chu Yueli matanya beralih saat dia menanyakan pertanyaan yang selama ini dia pikirkan di dalam hatinya sejak meninggalkan Asgard. Mata Chu Yue-chan bersinar seperti kristal tanpa riak sedikit pun. Suaranya bahkan lebih seperti angin yang menyapu es yang dalam, lembut, namun juga mengandung rasa dingin yang menusuk tulang. "Saya sudah terlalu lama hidup jauh dari dunia.
Saya ingin melihat apakah generasi muda junior ini berkembang atau justru mengalami kemunduran. Chu Yueli menggelengkan kepalanya, kakak perempuan, di dunia ini, akulah yang paling memahamimu. Orang lain mungkin mempercayai alasan Anda ini, tetapi bagaimana saya bisa mempercayainya? Kamu tiba-tiba meninggalkan Asgard setengah tahun lalu dan baru kembali bulan lalu. Saat kamu kembali, hatimu selalu gelisah. Seni awan beku dan seni hati beku milik kakak perempuan keduanya telah mencapai tahap ke-6. Jika sesuatu yang besar tidak terjadi, hal itu tentu tidak akan terjadi. Dan sekarang kakak perempuan itu tiba-tiba berkata bahwa dia ingin datang secara pribadi ke Villa Pedang Surgawi kali ini. Villa Pedang Surgawi sudah dekat, tidak perlu bertanya lebih banyak tentang apa yang tidak perlu ditanyakan. Ucap Chu Yuechan berkata dengan dingin, menyela perkataan Chu Yueli. Dinginnya suaranya membuat tubuh ketiga murid Frozen Cloud di belakang gemetar ketakutan. Chu Yueli segera berhenti bicara dan tidak berani bertanya lagi. Pada saat ini pintu masuk utama Villa Pedang Surgawi kini telah muncul. Chu Yueli dari Frozen Cloud Asgard, telah membawa kakak senior Chu Yuechan, murid Sui Wushuang, Wu Suexin, Xia King Yue untuk mengunjungi Villa Pedang Surgawi dan juga mengirimkan salam nyonya kami atas namanya ke Master Villa Ling dan Nyonya Villa Ling. Menghadapi Ling Yuefeng dan Suanyun Yufeng yang sedang menyambut tamu, Chu Yueli berdiri di paling depan dan sedikit membungkuk ke arah pasangan bermarga Ling. Begitu mereka datang, pikiran Ling Yuefeng sudah dalam kekacauan besar karena dia melihat Chu Yuechan. Meskipun Chu Yuechan mengenakan cadar bersalju, meskipun 31 tahun telah berlalu sejak dia melihat Chu Yuechan, dia masih mengenali matanya dalam satu pandangan. Hanya saja, dia tidak berani memastikan karena dia tidak percaya bahwa Chu Yuechan secara pribadi akan datang ke Villa Pedang Surgawi. Hanya sampai nama, Chu Yuechan, keluar dari mulut Chu Yueli sendiri barulah dia berani mempercayainya. 31 tahun telah berlalu. Tidak seorang pun akan berpikir bahwa dia telah merindukan dan merindukannya selama 31 tahun penuh. Meski kini ia telah beristri dan mempunyai anak, dan meski kedua putranya telah mencapai usia menikah, ia tetap tidak membiarkan sosok yang sangat cantik itu keluar dari hati dan lubuk jiwanya. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa puluh tahun keadaan pikiran Master nomor 1 ini berada dalam kekacauan besar. Setelah Chu Yueli mengumumkan seluruh sektenya, dia benar-benar menatap dengan linglung selama 3 detik penuh sebelum tertawa malu dan membalas sopan santun, "Selamat datang, 5 peri, dan terima kasih telah menghormati villa rendahan kami dengan kehadiran Anda. Sudah beberapa tahun juga sejak saya melihat Nyonya Asgard. Saya ingin tahu apakah dia masih sehat. Nyonya selalu baik-baik saja. Saya berterima kasih kepada Tuan Ling atas perhatiannya." Ucap Chu Yueli sedikit menganggukkan kepalanya. "Oh, ini adalah peri kecantikan beku yang terkenal di dunia, Chu Yuechan bukan?" Ucap Suanyuan Yufeng tatapannya tertuju pada sosok Chu Yuechan saat dia mengungkapkan senyuman penuh makna. Beberapa tahun yang lalu, Yufeng telah mendengar tentang kecantikan nomor 1 Blue Wind, nama besar peri kecantikan beku. Aku tidak menyangka akan beruntung bisa bertemu denganmu. Bolehkah aku bertanya apakah peri kecantikan beku bisa membuka cadarnya agar Yufeng bisa melihat keanggunan kecantikan nomor 1 Blue Wind dan menyelesaikan salah satu keinginan hidupnya? Berapa banyak orang di seluruh kekaisaran Blue Wind yang berani untuk tidak membalas perkataan istri Tuan nomor 1 Blue Wind? Meskipun kata-kata ini jelas ditujukan kepada Chu Yuechan, mata Chu Yuechan tidak goyah sedikit pun. Dia dengan dingin menatap lurus tanpa gerakan sedikit pun, seolah dia tidak mendengarnya mengatakan apapun. Alis sabit Suanyuan Yufeng tiba-tiba miring ke samping. Ling Yuefeng terkekeh dan membuka mulut untuk berbicara, "Sayang, peri-peri ini adalah tamu kita yang terhormat. Saya mengerti bahwa Anda tidak sabar, tetapi meminta bantuan kepada tamu yang belum memasuki rumah kita, sebenarnya agak lalai." Suanyuan Yufeng mengangguk sambil tersenyum tipis, "Saya memang sedikit pemarah, dan saya berharap peri kecantikan beku tidak akan mempermasalahkan saya." "Peri, silakan masuk, tentu saja akan ada petugas yang mengurus kediaman untuk Anda semua. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat memberitahu para murid di dalam villa tanpa menahan diri. Jika ada kelalaian, saya mengharapkan kemurahan hati dan pengampunan Anda. Nyonya terlalu sopan." Ucap Chu Yueli memberi hormat lagi, dan setelah itu, kelompok 5 orang itu memasuki Villa Pedang Surgawi.
Tidak lama setelah orang-orang dari Frozen Cloud Asgard masuk, 4 orang dari Istana Blue Wind juga memasuki villa, dan mereka tidak bertemu satu sama lain. Setelah memasuki villa, mereka segera diarahkan ke tempat tinggal yang telah diatur sebelumnya. Dan, sebagai standar untuk tempat tinggal sementara, itu jauh melampaui harapan Yun Ce dan Xia Yuanba, karena ini bukan hanya sebuah kamar tamu sederhana, tapi ternyata sebuah halaman besar yang indah. Ada 8 ruangan terpisah di halaman, dan di dalamnya ada pepohonan, paviliun, kolam, dan bahkan rak senjata berisi lusinan jenis senjata berbeda. Wow, ini tidak mungkin nyatakan. Tadinya aku mengira kita harus menampung 2 orang dalam satu kamar. Aku tidak menyangka tempatnya akan sebesar dan semewah ini. Ucap Xia Yuanba terus-menerus berseru sambil melihat ke halaman besar. Seperti yang diharapkan dari Villa Pedang Surgawi. Hanya dengan pengaturan mereka dalam menjamu tamu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte lain. Ucap Yun Ce juga berseru. Qin Wuxiang tertawa, dan berkata, tim yang berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan ini berjumlah lebih dari 500, dan setiap tim yang berpartisipasi memiliki satu halaman ini. Jumlah ruangan di setiap paviliun tidak pernah kurang dari 8, sehingga memungkinkan setiap tamu untuk memiliki kamar pribadi mereka sendiri. Dengan ukuran Villa Pedang Surgawi yang besar, lupakan sekitar 500, bahkan jika 500 tim lagi datang, mereka tetap tidak akan mendapat masalah dengan pengaturan seperti ini. Para tamu yang terhormat, silakan pilih kamar Anda sendiri. Saat malam tiba, saya akan membawakan makanan ke kamar Anda. Untuk mencegah konflik yang tidak perlu sebelum turnamen, jamuan makan tidak diatur. Mohon maafkan kami, ucap murid perempuan pedang surgawi yang membawa mereka ke kediaman mereka, berkata dengan sopan. Dengan hanya 4 orang, tentu saja ada kelonggaran besar ketika mereka memiliki 8 kamar untuk dipilih. Qin Wuxiang memilih kamar kedua dari kanan, Xia Yuanba memilih kamar ketiga dari kanan, Yun Ce memilih kamar keempat dari kiri, dan Chang Yue memilih kamar ketiga dari kiri. Mereka berempat hanya dipisahkan oleh ruangan yang berada tepat di seberang pintu masuk halaman. Meski hanya sebuah kamar tamu, perabotan di dalam ruangan itu tidak sederhana, dan jika dibandingkan dengan ruangan yang diberikan kepada murid-murid istana dalam di Istana Blue Wind, ruangan itu berkali-kali lebih mewah. Dengan adanya cincin spasial, secara alami mereka tidak memiliki barang bawaan untuk dibongkar dan dipindahkan. Qin Wuxiang berkata, ini adalah pertama kalinya Yun Ce dan Xia Yuanba mengunjungi Villa Pedang Surgawi ini. Ini adalah kesempatan langka, dan karena ini masih pagi, kenapa kalian tidak berjalan-jalan di sekitar villa, dan menyaksikan kemegahan villa nomor 1 di Kekaisaran Blue Wind? Baiklah, ucap Yun Ce dan Xia Yuanba mengangguk pada saat bersamaan. Chang Yue segera berkata, aku ikut juga. Aku datang ke sini sekali 3 tahun yang lalu, dan aku masih ingat beberapa tempat, terutama teras manajemen pedang dengan jelas, jadi aku bisa mengajak kalian berdua berkeliling. Kepala Istana Qin, Anda akan berjalan-jalan di sekitar villa juga bukan? Hahaha, aku telah datang ke sini beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, dan aku tidak ingin sekali lagi melihat wajah-wajah jahat itu dipenuhi dengan ejekan. Kata Qin Wuxiang sambil tertawa. Chang Yue jelas tahu apa yang dimaksud dengan wajah jahat yang penuh dengan ejekan yang dimaksud Qin Wuxiang. Dia menghiburnya, kepala Istana Qin, jangan khawatir, kali ini, adik Yun pasti akan membiarkan kita melampiaskan rasa frustrasi kita dan mengangkat kepala kita tinggi-tinggi. Qin Wuxiang tersenyum dan mengangguk, kalau begitu, pergilah, aku hanya ingin bermeditasi. Villa ini dipenuhi dengan esensi pedang yang tak ada habisnya, dan setiap kali aku berada di sini, aku selalu mendapat manfaat darinya. Saat mereka bertiga meninggalkan halaman, lingkungan sekitar mereka dipenuhi aktivitas manusia. Tempat tinggal tamu terkonsentrasi, bersama, dan sebagian besar berada di dekatnya. Saat hari turnamen pemeringkatan semakin dekat, kawasan pemukiman tamu ini secara alami akan menjadi lebih hidup. Beberapa kenalan lama berhenti dan berbincang satu sama lain. Orang-orang yang tidak kenal akan tetap tersenyum dan menyapa satu sama lain. Apakah kalian berdua ingin mengunjungi teras manajemen pedang, atau arena wacana pedang terlebih dahulu? Ada ribuan pedang di teras manajemen pedang, dan semuanya luar biasa. Jika seorang murid pedang surgawi ingin mendapatkan pedang dari teras manajemen pedang,
dia harus menaklukkan pedang yang dipilih. Pemandangan indah dari ribuan pedang yang berterbangan di sekitar, saya jamin begitu kalian melihatnya, Anda tidak akan pernah melupakannya seumur hidup Anda. Ucap Chang Yue berkata dengan mata berbinar. Sedangkan untuk arena wacana pedang, disitulah tempat diadakannya turnamen pemeringkatan. Itu terdiri dari satu panggung utama, dan 30 panggung kecil lainnya. Penyisihan turnamen pemeringkatan semuanya akan diadakan di panggung-panggung kecil, sedangkan 32 finalis akan bersaing di panggung utama. Tiba-tiba, saat Chang Yue menyelesaikan penjelasannya, di belakangnya, sebuah suara terkejut terdengar. Putri Chang Yue, Yun Ce mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sumber suara, dan dia melihat sekelompok 7 orang sedang berjalan ke arah mereka. Di antara ke-7 orang itu, ada 4 pemuda dan 3 orang tua, masing-masing dari mereka berpakaian merah, dengan sulaman lambang api merah di dada. Di antara ke-7 orang tersebut, yang tertua adalah seseorang yang rambut dan janggutnya sudah putih bersih, baik wajah tua maupun matanya yang sedikit keruh memiliki banyak perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Namun, aura dalam yang dipancarkan dari tubuhnya sebenarnya sangat padat, menyebabkan beberapa orang yang lewat mengungkapkan ekspresi keterkejutan dan kekhawatiran yang mendalam ketika mereka melihat ke arahnya. Secara naluriah, orang-orang ini akan mengambil jalan memutar, karena mereka tidak berani mendekatinya. Dan tetua ini menyebabkan Yun Ce merasakan keakraban. Dia merenung sejenak, dan mengingat saat dia bertemu orang ini. Pegunungan Naga Merah, pemukiman naga api. Dia termasuk di antara 5 anggota klan surga terbakar yang berusaha mengambil nyawa naga api. Disebut sebagai tetua agung oleh 4 orang lainnya, dia adalah Fan Moli, yang memiliki kekuatan setengah langkah menuju alam profound kaisar. Dengan kata lain, ke-7 orang ini, adalah anggota klan surga terbakar. Dan orang yang memanggil itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 23 tahun. Dia memandang Chang Yue sambil tersenyum, dan tatapannya menunjukkan sedikit keterkejutan dan kegilaan. Mendengar suaranya, Chang Yue mengerutkan kening, berbalik, dan menjawab dengan sopan. Jadi itu Tuan Muda Fan, kebetulan sekali. Fan Jue Cheng berjalan mendekat. Dengan senyuman bercampur kegembiraan dan keanggunan, dia sedikit membungkuk ke arah Chang Yue dan berkata, seharusnya sayalah yang menyebut ini kebetulan, karena saya akhirnya berhasil membuat taruhan. Kali ini saya melewati banyak kesulitan untuk mendapatkan hak mengunjungi Villa Pedang Surgawi, dan satu-satunya alasan saya melakukannya adalah untuk menemui Tuan Putri. Saya sudah menduga, Tuan Putri memang melakukan kunjungan pribadi. Saya sangat gembira, ucap Fan Jue Cheng matanya sepenuhnya terpaku pada Chang Yue, sama sekali mengabaikan Yun Ce dan Xia Yuanba yang berada di sisinya. Tuan Muda Fan, Anda baik sekali. Ucap Chang Yue memaksakan senyum, aku masih harus mengajak kedua temanku jalan-jalan keliling villa, kalau tidak ada apa-apa lagi aku pamit. Fan Jue Cheng tidak mengganggunya lebih jauh, dan sedikit membungkuk, kalau begitu. Saya akan memanfaatkan waktu Tuan Putri lagi. Saya akan berkunjung lagi nanti. Chang Yue dengan santai mengangguk sekali, lalu pergi bersama Yun Ce dan Xia Yuanba. Langit malam mulai turun, dan semua tim peserta turnamen pemeringkatan telah tiba. Setelah mengelilingi area aktivitas terbuka di Villa Pedang Surgawi, Yun Ce dan yang lainnya kembali ke kamar masing-masing. Makanan yang disiapkan oleh Villa Pedang Surgawi juga sangat memuaskan. Setelah selesai makan malam, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 7 malam. Meski masih belum terlambat karena masih ada secercah cahaya di langit, area kediaman tamu di Villa Pedang Surgawi sudah dalam keadaan sunyi. Untuk mempersiapkan turnamen pemeringkatan besok, hampir setiap murid yang berpartisipasi tidur lebih awal, untuk mengisi ulang energi mereka. Mereka yang datang menemani mereka tentu saja tidak mengeluarkan suara apapun yang mengganggu mereka. Tapi, bagi Yun Ce, ini masih terlalu dini untuk tidur. Setelah membolak-balikkan beberapa putaran di tempat tidur, dia langsung duduk dari tempat tidurnya, membuka pintu, keluar, dan tiba di depan kamar Chang Yue yang berada di sampingnya. Kamar Chang Yue masih terang benderang. Karena dia tidak akan berpartisipasi dalam turnamen besok, dia tentu saja tidak perlu tidur lebih awal. Yun Ce mengangkat tinjunya dan mengetuk pintu. Kakak senior, ini aku. Pintu dibuka dengan sangat cepat,
dan apa yang muncul di hadapannya adalah sosok Chang Yue yang cantik seputih salju, disinai oleh cahaya bulan dan cahaya lilin. Adik Yun, turnamennya besok. Kenapa kamu belum tidur? Yun Ce tersenyum lembut, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memasuki kamarnya, menutup pintu, dan menarik kunci pintu. Kemudian, di bawah suara lembut Chang Yue, dia tiba-tiba menggendong pinggangnya, dan berjalan ke samping tempat tidur dengan langkah besar. Itu jelas karena aku memikirkanmu, kakak perempuan. Ah, tapi, kamu harus bertanding besok. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, bibirnya sudah dicium dengan paksa oleh Yun Ce. Seluruh tubuhnya juga menempel di tempat tidur, suaranya langsung berubah menjadi erangan. Dia secara naluriah berjuang sejenak, dan kemudian, dengan rela menutup matanya, membenamkan dirinya dalam ciumannya yang lama dengan Yun Ce. Sepasang bibir Chang Yue selembut bunga, dengan perasaan lembut dan lembut. Yun Ce benar-benar terpesona sambil terus menghisapnya. Menempatkan kedua tangannya di pinggulnya, lidahnya menjulur langsung ke mulutnya, bersentuhan dengan lidah kecil Chang Yue yang lembut dan pemalu, dan keduanya saling bertautan. Chang Yue mengeluarkan suara rintihan, alisnya yang halus sedikit bergetar karena kegugupannya. Dia secara naluriah dengan lembut menggigit lidah Yun Ce yang telah menyerbu ke dalam mulutnya dengan gigi depannya. Bernafas tidak menentu, napasnya yang wangi dengan lembut menyapu wajah Yun Ce. Di tengah ciuman yang masih tersisa, wajah Chang Yue tanpa sadar telah memerah seluruhnya. Sepasang matanya yang sesekali membuka dan menutup berubah menjadi kabur. Di tengah perendaman, ikat pinggang di pinggangnya telah ditarik keluar oleh Yun Ce, dan kancing giok di pakaiannya dibuka satu persatu. Yun Ce mengulurkan tangannya, menyerbu ke dalam pakaiannya, dan tanpa pengekangan apapun, tangannya mulai berenang di sekitar pinggang lembutnya. Kulitnya bersentuhan langsung, kelopak mata Chang Yue tiba-tiba melonjak, dan sepasang matanya yang indah terbuka lebar. Saat dia mengerang, dia secara naluriah mulai meronta. Memalingkan kepalanya ke samping, dia akhirnya berhasil lepas dari lidah Yun Ce, dan terengah-engah. Tidak, jangan, kamu masih ada turnamen besok. Dengan kakak senior yang memberiku kekuatan, aku pasti akan tampil jauh lebih baik besok. Setelah mengatakan itu, dia mendorong kepalanya ke depan, dan sekali lagi menempelkan bibirnya ke bibir Chang Yue. Kedua tangan yang berada di balik pakaiannya tiba-tiba terangkat ke atas, meraih sepasang bongkahan salju yang sangat lembut, dan dengan lembut mulai membelainya. Dengan bagian sensitifnya diserang, erangan dan perjuangan Chang Yue menjadi lebih intens, tapi hanya dengan kekuatannya saja, bagaimana dia bisa melawan Yun Ce. Dengan sangat cepat, perjuangannya mulai melemah, dan tidak lama kemudian, perasaan aneh dan asing perlahan mulai muncul di dalam dirinya. Sepasang tangan yang melanggar tubuh murninya sepertinya mulai terasa lebih panas juga. Sentuhan panasnya menembus kulitnya dan memasuki tubuhnya, menyebabkan dia tiba-tiba merasa seolah-olah ada api yang menyala di dalam tubuhnya. Tanpa disadari, pinggangnya yang lembut mulai bergerak dengan lembut dan suara napas yang tidak menentu. Dihasilkan tanpa disadari dari hidungnya. Wajahnya merah padam, dan dari matanya, dia terlihat semakin mabuk. Pada saat ini, Chang Yue sangat menggoda. Pada saat ini, tanpa peringatan apapun, Yun Ce tiba-tiba menghentikan gerakannya. Sepasang tangannya masih dengan lembut memegang sepasang payudara Chang Yue yang menjulang tinggi, namun bibirnya telah meninggalkan bibir wangi Chang Yue. Ekspresinya menjadi tenang, dan napasnya juga kembali normal. Chang Yue perlahan membuka matanya yang kabur, dan suaranya selembut air. Adik Yun, set, ada yang datang. Ucap Yun Ce menunduk, memberinya ciuman lagi, dan berkata dengan suara yang sangat lembut. Tidak lama setelah suara Yun Ce mendarat, terdengar suara langkah kaki yang sangat pelan dari luar, disertai dengan serangkaian ketukan di pintu, yang tidak ringan maupun berat. Chang Yue langsung menahan napasnya. Saat ini, seluruh wajahnya memerah, rambut panjangnya berantakan, dan pakaiannya bahkan dibentangkan oleh Yun Ce, memperlihatkan sebagian besar kulit bersalju di bagian atas tubuhnya. Dia saat ini tidak dalam kondisi untuk bertemu siapapun. Sambil menjaga napasnya tetap stabil dan memaksakan nada tenang, dia bertanya, siapa itu? Suara halus dan lembut Fen Juecheng datang dari sisi lain pintu. Ini aku, Fen Juecheng. Yun Ce melirik ke pintu, lalu menatap mata Chang Yue dengan senyuman yang rumit.
Melihat tatapan Yun Che, Chang Yue sedikit bingung di dalam hatinya. Takut kalau dia salah memahami hubungannya dengan Fen Juecheng, dia buru-buru menggunakan nada dingin dan menjawab, "Tuan Muda Fen berkunjung selarut ini, adakah yang bisa saya bantu?" Fen Juecheng berkata sambil tersenyum, "Sebelumnya, saya sedang menjelajahi villa di malam hari, dan ketika saya kebetulan melewati tempat ini, saya melihat kamar Tuan Putri masih terang benderang. Karena ini masih dini hari, saya percaya bahwa Tuan Putri seharusnya tidak tidur. Malam ini kebetulan adalah malam dengan bulan purnama, dan bulan purnama di Villa Pedang Surgawi memberikan perasaan yang menarik. Jika ada yang melewatkannya, pasti sayang sekali. Jika Tuan Putri memiliki waktu, dapatkah saya untuk mengundang Tuan Putri menatap bulan bersama?" Sudut bibir Yun Che bergerak-gerak, dan dia mengertakkan giginya dengan penuh kebencian. Dia saat ini sedang bercinta dengan sang putri, dan hendak maju ke langkah berikutnya, tapi sampah ini benar-benar datang untuk mengundangnya menatap bulan. "Kenapa kamu tidak menatap pantat adikmu?" Saat dia memikirkan hal itu, Yun Che tiba-tiba memberikan kekuatan pada kedua tangannya, menggenggam sepasang bola bundar berisi salju untuk berada di tangannya, dengan masing-masing jari menekannya dalam-dalam. "Ah!" Chang Yue mengerang. Erangannya singkat namun menggoda, dan mampu langsung merangsang jantung pria hingga berdebar kencang. Suaranya juga terdengar di telinga Fen Juecheng, buru-buru bertanya, "Tuan Putri, apa yang terjadi?" Chang Yue meraih pergelangan tangan Yun Che, menatapnya dengan mata malu-malu, dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. "Tuan Muda Fen, terima kasih atas niat baik Anda. Namun, saya tidak sepenuhnya tertarik untuk melihat bulan. Jika tidak ada hal lain, Tuan Muda Fen, silakan pergi." Saat dia berbicara, sepasang tangan Yun Che mulai bergerak dengan cara yang buruk. Dia mencengkeram, menggosok, dan mencubit, menyebabkan Chang Yue terengah-engah. Dia tidak punya pilihan selain mengertakkan giginya, memaksa dirinya untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Fen Juecheng terdiam beberapa saat, sebelum menghela nafas. "Tuan Putri, ada beberapa kata yang selalu ingin disampaikan oleh saya kepada Anda. Saya berharap Tuan Putri memberinya kesempatan ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, saya pasti akan segera pergi, dan tidak akan mengganggu Tuan Putri." Pada saat ini, salah satu tangan Yun Che diam-diam terulur ke bawah, membuka rok panjang Chang Yue, dan tangannya segera tenggelam jauh ke dalam. Tanpa menahan diri, dia menyentuh kaki panjang dan mulusnya. Mengikuti lekuk sempurna pahanya, tangannya perlahan bergerak ke atas. Seolah dia tersengat listrik, tubuh Chang Yue bergetar. Dia merasa malu sekaligus cemas saat dia menggunakan kedua tangannya untuk secara paksa menghalangi tangan kotor Yun Che agar tidak mendekati pahanya. Dengan kemauan yang besar, dia menggunakan nada tenang untuk menjawab Fen Juecheng, "Aku sudah mau tidur, kalau ada yang ingin kamu sampaikan padaku, itu harus menunggu sampai besok. Tuan Muda Fen, mohon pergi." Di bawah pelanggaran Yun Che yang berlebihan, suaranya sedikit bergetar. Meskipun Fen Juecheng bisa menyadarinya, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa putri yang dia ajak bicara dengan lancar saat ini sedang ditekan di bawah tubuh seorang pria dan dimanfaatkan. Dia mempertahankan sikapnya yang sabar dan sopan, dan bukannya terus menyerang, dia berkata dengan tenang. "Saya sangat malu karena mengganggu istirahat Tuan Putri. Saya tahu Tuan Putri memiliki prasangka buruk terhadap saya karena urusan tertentu, tetapi niat saya terhadap Anda adalah benar dan jelas, dan matahari dan bulan dapat menjadi saksi saya. Jika Tuan Putri bersedia memberi saya kesempatan, saya akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memenuhi semua keinginan Anda. Saya harap Tuan Putri tidak akan tinggal ribuan mil jauhnya dari saya, dan menolak saya berkali-kali." Chang Yue terdiam. Setelah Fen Juecheng meninggalkan kata-kata itu, dia mundur 2 langkah, dan tanpa tinggal beberapa saat lagi, dia perlahan-lahan pergi. Setelah dia meninggalkan halaman, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit malam. Dia kemudian menutup matanya, dan bergumam pada dirinya sendiri. "Di dunia ini, selain aku, Fen Juecheng, tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi untuk memilikimu. Bagaimanapun juga, kamu adalah satu-satunya putri kekaisaran, dan satu-satunya gadis yang aku, Fen Juecheng, bersedia untuk bersabar." Setelah Fen Juecheng pergi jauh, Chang Yue sekali lagi didorong oleh Yun Che.
Sambil membolak-balikkan kasur bersama Chang Yue, di tengah rangannya yang terus-menerus, semua pakaiannya dengan cepat dilucuti oleh Yun Che. Tubuhnya yang sempurna, seperti batu giok putih halus, terlihat seluruhnya di depan matanya. Chang Yue menyusut ke sudut tempat tidur, menarik selimut untuk menghalangi pemandangan indah dadanya, dengan mata berkabut, dia berseru. Sebenarnya tidak ada apa-apa dengan Fen Jue Cheng dan aku. Kamu tidak akan marah bukan? Tidak terjadi apa-apa. Ucap Yun Che berpura-pura memasang wajah tegak. Ini sudah larut malam, dan dia langsung datang ke kamarmu untuk mencarimu. Kamu pasti sudah memberitahunya. Tidak, bukan itu sebenarnya. Dia pasti sudah mendengarnya dari para murid pedang surgawi. Sungguh, jika kamu ingin membuktikannya, bukalah selimutmu, dan dengan patuh biarkan aku memelukmu. Ucap Yun Che meraih sudut lain selimut dan berkata dengan tidak senonoh. Chang Yue berteriak pelan. Dia tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya pada selimut, dan dengan wajah memerah seluruhnya, dia berkata dengan menyedihkan. Jangan, tunggu sampai turnamennya selesai, oke. Setelah turnamen, apapun yang ingin kamu lakukan denganku, aku akan. Yun Che tertawa. Dia melemparkan selimutnya, mencondongkan tubuh ke depan, dan dengan lembut memeluk tubuh lembut Chang Yue. Namun, dia tidak melakukan gerakan lain. Inilah yang dikatakan secara pribadi oleh kakak perempuan senior. Ketika saatnya tiba, Anda tidak dapat menarik kembali. Kata-kata Anda. Chang Yue memegangi dadanya dengan kedua tangannya, dan membenamkan kepalanya ke dada Yun Che. Dia tidak lagi berani menatap matanya. Cahaya lilin di kamar Chang Yue padam. Qin Wuxiang, yang telah bermeditasi di sudut halaman, tanpa diperhatikan oleh Yun Che dan Fen Jue Cheng sepanjang waktu, menggelengkan kepalanya, dan bergumam dengan lembut. Pemuda yang patut ditiru. Jam 9 pagi. Keesokan harinya, arena wacana pedang Villa Pedang Surgawi. Panggung utama arena wacana pedang dan 30 arena pedang kecil lainnya semuanya berbentuk lingkaran. Panggung utama panjangnya 300 meter dan panggung kecil panjangnya hampir 60 meter. Arena wacana pedang adalah tempat yang digunakan oleh murid-murid Villa Pedang Surgawi untuk berdebat. Itu juga tempat turnamen pemeringkatan Blue Wind diadakan. Saat ini kursi di sekitar panggung utama sudah terisi orang. Di depan setiap tempat duduk terdapat sebuah plakat yang menandakan kelompok yang hadir. Biasanya, 7 orang duduk di belakang setiap plakat. Tapi untuk Istana Blue Wind, hanya ada 4 angka yang menyedihkan. Sekarang jam 9. Ini akan segera dimulai. Ucap Qin Wuxiang berbicara dengan lembut. Tiba-tiba, suara pekikan pedang yang keras dan jelas terdengar dari udara. Semua orang mengangkat kepala mereka secara naluriah dan melihat tiba-tiba seorang tetua berjanggut putih berjalan keluar perlahan, menyapa dan berbicara dengan suara yang jelas. Orang tua ini adalah Penatua Ling Wugu dari Paviliun Pembaptisan Pedang dari Villa Pedang Surgawi. Saya senang bertemu dengan semua pahlawan dan pemuda berprestasi hari ini. Saya mewakili villa kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah hadir di Villa Pedang Surgawi. Turnamen pemeringkatan Blue Wind tahun ini. Ketika dia selesai, laporan singkat pra-pertandingan Ling Wugu yang biasa juga hampir selesai. Tiba-tiba, suaranya semakin tinggi dan setiap kata-katanya memekakkan telinga. Saksi turnamen pemeringkatan Blue Wind tahun ini datang dari 4 tempat suci di benua langit profound. Tetua Ling Kun dari wilayah Pedang Surgawi yang perkasa. Dengan kekuatan dan tempat kelahiran Penatua Ling Kun, saya yakin tidak ada yang akan meragukan kualifikasi dan otoritas Penatua Ling Kun. Ketika 4 kata, wilayah Pedang Surgawi yang perkasa keluar, semua orang langsung terpana, terutama mereka yang pernah mengikuti turnamen sebelumnya. Hati orang-orang yang telah mendengar tentang wilayah Pedang Surgawi yang perkasa, yang legendaris berdetak lebih cepat saat mereka semua tersentak. Wilayah Pedang Surgawi yang perkasa adalah salah satu dari 4 tempat suci yang legendaris. Saat mendengar nama ini, bahkan semua Master Sekte merasakan tekanan yang tak terlihat. Sudah lama beredar rumor bahwa Villa Pedang Surgawi dan daerah Pedang Surgawi yang perkasa mempunyai hubungan tertentu dan tetua yang datang kali ini juga memiliki nama keluarga Ling. Hal ini pasti membuktikan sesuatu kepada masyarakat. Wilayah Pedang Surgawi yang perkasa. Tempat macam apa itu? Reaksi penonton di sekitarnya membuat Xia Yuanba sangat penasaran.
Itu tempat yang 1000 kali lebih kuat dari villa pedang surgawi, jangan bertanya lagi. Ucap Yun Ce berbisik. Ah! Mata Xia Yuanba menjadi lebih lebar dari seekor lembu. Ketika Ling Wugu berteriak, seorang pria parubaya berpakaian hijau berdiri di sampingnya dan sedikit mengangguk. Pada saat dia berdiri, seolah-olah tertarik oleh kekuatan tak kasat mata, semua mata langsung tertuju padanya. Dia tampak berusia sekitar 40 hingga 50 tahun, dengan tubuh rata-rata dan wajah tanpa ekspresi. Meskipun semua orang tampaknya dapat melihatnya, mereka tidak dapat merasakan kehadirannya sama sekali. Seolah-olah dia hanyalah ilusi khayalan. Saat dia duduk, mata semua orang sepertinya teralihkan karena mereka semua tertuju pada tempat yang berbeda. Seketika, hati setiap orang dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan yang mendalam. Tidak heran dia datang dari salah satu tempat suci. Level Ling Kun ini benar-benar tidak dapat dipahami oleh siapapun di sana.